Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah episode yang kedua dari pembelajaran kita dari kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah fi Mustalah Hadis, ya, dalam pelajaran ilmu mustalah hadis. Baik, kita masuk pada pembahasannya sekarang, ya. Disebutkan oleh beliau penulis rahimahullahu taala pada Nadham Baiquniyah, awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Baik, ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, ya. Awwaluha, yang pertama, jenis hadis yang pertama itu adalah as-shahih, ya, disebutkan oleh beliau namanya adalah as-shahih istilahnya. Ya, ini adalah hadis shahih, ya. Disebutkan oleh beliau apa itu hadis shahih? Wa huwa mattasal isnaduhu. Yakni adalah hadis yang sanatnya itu tersambung, ya, ittasal isnaduhu. Jadi hadis yang sanatnya tersambung, ya. Walam yashudda au yu'al. Kemudian tidak ada syad dan dia tidak ada ilat di dalamnya. Yarwihi, yang diriwayatkan oleh perawi yang adlun, yakni perawi yang adil, ya. Kemudian dhabitun, yang dhabit, ya. An mithlihi, dari yang semisalnya, ya. Dari siapa? Mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, dari perawi yang semisalnya, yang diriwayatkan dari perawi sebelumnya yang juga mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, ya, yang diakui kedhabitan dan juga keadilannya. Tip. Jadi hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya tersambung, ya. Kemudian tidak ada syad di dalamnya, kemudian tidak ada ilat, ya. Dan perawinya diriwayatkan oleh perawi yang dia adil dan juga dhabit. Itu syaratnya hadis sahih, ya. Hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanatnya melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit, dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada syad dan juga tanpa adanya ilat, ya. Jadi ada 5 syaratnya hadis sahih. Yang pertama tersambung sanatnya, yang kedua perawinya harus adil, yang ketiga perawinya harus dhabit, kemudian syarat yang keempat tidak ada syad di dalamnya dan juga tidak ada ilat. Ini adalah 5 syarat hadis sahih. Jadi kapan suatu hadis itu terpenuhi 5 syarat ini, maka dia bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih. Tip. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al. Yang pertama adalah wa huwa mattasal isnaduhu. Ya, ini adalah yang tersambung sanatnya. Artinya apa tersambung sanadnya? Artinya setiap perawi telah berjumpa dengan gurunya dan mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Demikian seterusnya hingga akhir sanad. Jadi yang dimaksud dengan tersambung sanad itu adalah setiap perawi yang meriwayatkan hadis tersebut itu pernah berjumpa dengan gurunya, ya, yang meriwayatkan hadis tersebut, ya. Dan berikutnya syaratnya juga dia harus mengambil langsung dari gurunya. Ini yang dimaksud dengan tersambung sanad, ya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui apakah seorang perawi itu tersambung sanadnya hingga kepada gurunya atau perawi yang berikutnya, ya, apakah dia tersambung sanadnya? Maka ini caranya adalah dengan melihat kitab-kitab tarikh, ya, yang di mana di sana nanti dijelaskan bahwa Syekh Fulan adalah pernah berjumpa dengan gurunya, dengan Syekh Fulan dan seterusnya hingga akhir sanad dan dia mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Karena nanti ada hadis yang dia berjumpa dengan gurunya tapi dia tidak mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Jadi untuk hadis sahih syarat pertama tersambung sanadnya yakni adalah perawinya berjumpa dengan gurunya dan juga mengambil langsung hadis tersebut dari gurunya. Baik. Berikutnya contoh, ya.
Di sini ada contoh hadis ya. Haddatsana Maki ibn Ibrahim qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid ya an Salamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Baik. Ini adalah hadis Nabi ya. Yang pertama periwayatnya yakni adalah Maki ibn Ibrahim. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Jadi perawi pertama adalah yang sampai kepada kita yang pertama kali di sini. Ini Maki ibn Ibrahim ini adalah kita sebut sebagai perawi yang pertama ya. Perawi yang pertama ini. Nah, kemudian di atasnya ya, perawi yang kedua yakni adalah Yazid ibn Abi Ubaid ya. Kemudian perawi yang terakhir yakni adalah Salamah. Baik. Tadi syaratnya untuk hadis sahih ya ini wahwa mattasal isnaduhu. Sanatnya tersambung. Cara kita mengetahui adalah dengan kita lihat ini. Misalnya, pertama Maki ibn Ibrahim. Dia lahir pada tahun 126 Hijriah dan wafat pada tahun 214 Hijriah. Nah, Maki ibn Ibrahim ini mengambil hadis ini ya dari Yazid ibn Abi Ubaid. Ya, dia mengambil dari Yazid ibn Abi Ubaid. Yazid ibn Abi Ubaid wafat pada tahun 146 Hijriah. Ya, maka di sini ada kemungkinan bertemu ya karena Maki lahir tahun 126 dan sedangkan gurunya Maki yakni Yazid ibn Abi Ubaid dia wafat pada tahun 146 Hijriah. Ya, jadi ada kemungkinan bertemu di usia 20 tahun. Kemudian Yazid ibn Abi Ubaid dia mengambil dari Salamah ya. Nah, Salamah ini wafat pada tahun 74 Hijriah ya. Wafat pada tahun 74 Hijriah. Taib. Yazid bin Abi Ubaid di sini tidak disebutkan ya, tidak diketahui kapan lahirnya, kapan tahun lahirnya. Tetapi dijelaskan dalam kitab-kitab bahwasanya Yazid ibn Abi Ubaid itu adalah murid dari Salamah. Maka dia bertemu dengan gurunya. Ya, Yazid bertemu dengan Salamah. Ya, diketahui bahwa Maki semasa dengan Yazid, ya tadi pernah semasa dengan Yazid gurunya, ya. Kemudian Yazid semasa dengan Salamah dan Salamah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang kedua, syaratnya adalah harus diriwayatkan oleh perawi yang adil, ya, yarwihi adilun, ya, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Seorang perawi disebut adil, ya. Adil ini bukan adil dalam bahasa Indonesia, ya. Adil ini adalah adil di dalam bahasa Arab, ya. Nah, kapan seseorang memenuhi kriteria adil, yakni ketika yang pertama dia adalah seorang Muslim, beragama Islam, ya. Jadi kapanpun kalau hadis itu diriwayatkan oleh seorang yang bukan Islam, orang kafir, maka dia tidak bisa masuk ke dalam hadis sahih karena perawinya bukan termasuk perawi yang adil. Karena syarat perawi yang adil yang pertama adalah dia harus Islam. Kemudian syarat yang kedua harus balik, ya. Jadi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang anak yang belum balik, maka dia tidak dianggap sebagai perawi yang adil. Kemudian adalah berakal, ya. Karena tentu saja orang yang tidak berakal, misalnya orang gila, itu mereka tidak kena beban syariat ya. Maka dia tidak bisa disebut adil. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak fasik, ya. Dia tidak melakukan kemaksiatan, ya. Misalnya mabuk, ya, minum khamr, berzina dan lain sebagainya. Jadi kapan dia seseorang yang fasik maka dia bukan termasuk orang yang adil. Kemudian kriteria adil yang terakhir adalah terjaga moralitas wibawanya di masyarakat. Jadi untuk poin ini dia tidak melanggar, bisa jadi dia tidak melanggar ketentuan syariat, hukum syariat, tetapi secara adat di masyarakat dia dianggap tidak terjaga moralitasnya. Misalnya di suatu masyarakat itu, seandainya di suatu masyarakat itu hukum adatnya mengatakan bahwasanya meludah sembarangan itu termasuk pelanggaran ya. Karena dia termasuk pelanggaran, maka siapapun yang meludah sembarangan, maka dia harkat martabatnya atau wibawanya dalam masyarakat, moralitasnya itu jatuh ya. Jadi kapan seandainya seorang perawi itu dia meludah sembarangan ya, maka dia moralitasnya jatuh atau wibawanya jatuh di masyarakat dan dia bukan termasuk perawi yang adil.
Taib. Kemudian syarat yang ketiga yakni adalah dhabitun, ya. Perawinya harus dhabit. Apa sih yang dimaksud dengan dhabit itu? Dhabit artinya adalah kuat hafalannya, ya. Dan dhabit ini dibagi menjadi 2, ya. Ada yang namanya dhabtus shadr, ya. Ada yang namanya dhabtul kitab, ya. Ada shadr, ada dhab kitab, Alkitab, ya. Dhabtus shadr yang pertama, yakni adalah orang yang memiliki hafalan yang kuat, yang jika seandainya kapan saja dia diminta untuk menghadirkan hafalannya, dia mampu. Jadi seandainya ada orang hafal 100 hadis, ya, 100 hadis, kemudian dia diminta mengulang, ya, hadis tersebut, maka dia mampu melakukannya. Itu yang dimaksud dengan dhabtus shadr, ya. Tapi kapan seandainya ada seseorang dia hafal 100 hadis, ketika dia disuruh mengulangi hanya mampu misalnya hanya 5 hadis atau 10 hadis, maka dia tidak masuk kategori dhabit, ya, bukan kategori orang yang kuat hafalannya, ya. Kemudian ada yang namanya dhabtul kitab, ya, dhabtul kitab, yakni orang yang mampu menjaga kitabnya, ya, yang diriwayatkan oleh gurunya, ya, di kitab, dari segala sesuatu yang dapat merubah isi kitab. Jadi dia tidak banyak hafalannya, ya. Dia tidak banyak hafalannya, tapi dia mampu menjaga kitab yang datang dari gurunya, yang diriwayatkan oleh gurunya, ya, dengan benar-benar penjagaan, sebenar-benar penjagaan sehingga tidak merubah segala sesuatu yang berada dalam kitabnya. Misalnya dia tidak, membiarkan kitabnya terbuka sehingga nanti mungkin kejatuhan kotoran, ya, sehingga titik satu menjadi titik 2 menjadi titik 3 dan lain sebagainya. Kemudian dia menjaga misalnya agar kitabnya tidak sembarangan dipinjam oleh orang, sehingga ada kemungkinan untuk dirubah isinya. Itu yang dimaksud dengan dhabtul kitab. Jadi dia hafalannya tidak banyak, tetapi dia mampu untuk menjaga kitabnya yang diriwayatkan dari gurunya. Taib. Dari hadis tadi, ya, dari hadis tadi, kita ketahui di sini bahwasanya Maki ibn Ibrahim, ya, kemudian Yazid ibn Abi Ubaid, kemudian Salamah, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Yang pertama Maki ibn Ibrahim. Tadi setelah kita ketahui bahwasanya Maki dengan Yazid itu semasa, ya, artinya tersambung sanatnya. Yazid dengan Salamah itu juga semasa, tersambung sanatnya. Sekarang syarat yang kedua dan ketiga yakni adalah dia harus adil dan dobit. Apakah mereka termasuk orang yang adil dan dobit? Maka di sini kita bisa mengecek dari kitab-kitab biografi, ya, kitab rijal, kitab biografi para tokoh, ya, para ulama, ya. Misalnya di sini kitab Takrib At-Tahdhib, ya, yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, Maki ibnu Ibrahim di situ dalam takribnya Ibnu Hajar mengatakan bahwa beliau adalah thiqotun sabit, ya, thiqah sabit, ya. Thiqah ini artinya apa? Thiqah ini dia artinya adalah dia seorang yang adil dan dia juga seseorang yang dobit, ya. Dia adil dan juga dobit. Nah, ditambah di sini sabit, ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini, ya, sabit ini artinya sama, ya, dia seseorang yang hafalannya kuat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Maki ibn Ibrahim adalah orang yang hafalannya di atas rata-rata, ya, sangat kuat di atas rata-rata para ahli hadis, ya. Maka Ibnu Hajar mengatakan, ya, thiqah sabit, ya, untuk Maki ibn Ibrahim. Baik, persyaratan yang pertama, perawi yang pertama bisa diterima karena dia adalah seorang yang tadi tersambung sanadnya dan juga dia, adil dan dobit. Kemudian Yazid ibn Abi Ubaid, Ibnu Hajar mengatakan dia thiqah, ya, dia adil dan dobit, ya. Maka ini juga syaratnya terpenuhi. Kemudian Salama ibn Aqwa, ya, beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua sahabat Nabi adalah berada di atas kedudukan yang adil. Baik, siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, bertemu dengan Nabi, pernah berkumpul dengan Nabi, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan dia mati dalam keadaan beriman. Itu yang dimaksud dengan sahabat Nabi. Dan semua sahabat Nabi itu berada di atas kedudukan yang adil. Taib. Berarti 3 syarat tadi terpenuhi, ya, dari hadis ini.
Yang pertama tersambung sanadnya seluruh perawinya, kemudian seluruh perawinya adil dan dobit. Syarat yang keempat, ya, adalah tidak adanya syadz, ya. Apa itu syadz? Artinya hadis yang diriwayatkan tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan dengan jalur yang lebih terpercaya. Jadi hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis lain, ya. Yang hadis satunya itu lebih terpercaya sanadnya, jalur periwayatannya. Misalnya diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak, ya, misalnya seperti itu, yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Ya. Kapan seandainya hadis itu dia bertentangan dengan hadis lain yang lebih terpercaya, maka hadis itu ada syad, dia tidak bisa dikategorikan dalam hadis sahih. Ya. Taib. Kemudian syarat yang terakhir adalah tidak adanya ilat. Ya. Apa itu ilat? Ilat adalah cacat hadis. Ya. Adalah sebab tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan hadis meskipun zahirnya nampak sahih. Jadi ilat ini sifatnya tersembunyi. Bisa jadi hadis itu secara zahir dia sahih, tetapi ternyata di dalamnya ada ilat, ya ada cacat hadis yang tersembunyi. Maka dia tidak bisa termasuk ke dalam hadis yang sahih. Kalau misalnya tadi, syarat yang pertama adalah dia harus tersambung sanadnya. Kapan hadis itu tidak tersambung sanadnya, ya, maka dia tidak bisa dikatakan hadis sahih. Itu adalah cacat hadis yang dohir, yang nampak, ya, yang bisa diketahui dengan mudah. Nah, ilat ini adalah cacat hadis yang tidak nampak, tersembunyi, ya. Maka ini sulit untuk kita menilai apakah suatu hadis itu sahih atau tidak, ya. Maka di sini ketika dia tidak ada ilat, ya, maka dia adalah hadis yang masuk kategori hadis sahih, tapi kalau ada ilat, ada cacat hadis yang tersembunyi, maka dia tidak termasuk kategori hadis sahih. Contoh ilat ini apa? Misalnya, seseorang itu bertemu dengan gurunya, tadi bersambung sanad, bertemu dengan gurunya, tetapi dia tidak mengambil hadis itu secara langsung dari gurunya, ya. Ini adalah contoh ilat. Maka hadis tersebut karena tidak diambil langsung dari gurunya, maka dia ada ilat, dia tidak bisa dikategorikan ke dalam hadis yang sahih. Baik, terakhir kesimpulannya dari hadis yang ini, ya hadis yang kita sebutkan tadi ini, hadis ini sahih, ini kesimpulannya. Hadis ini sahih karena memenuhi seluruh syarat hadis sahih. Yang pertama yakni sanadnya tersambung, tadi ya, seluruh sanadnya tersambung. Kemudian perawinya adalah adil, kemudian perawinya juga dzabit, ya. Kemudian tidak ada syadz dan juga tidak ada ilat. Jadi kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini adalah metode dalam penelitian hadis ya untuk menentukan hadis itu apakah dia sahih ataukah bukan. Baik, saya rasa ini singkatnya pertemuan kita kali ini dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.